Itu diaksesnya dari website gitu ya, Pak? Ada dari website. Kalau APK Pure dan Mirror itu Mm-mm. e-passport juga itu adalah application juga. Berarti Ya, harus cuma bedanya di-download kalau juga. e-passport di pasnya harus di jailbreak. Tapi kalau APK Pure dan APK Mirror itu tidak perlu Hmm. di root. Jadi sudah bisa kita ambil gitu ya. Ini Mm-mm. apa eh, ya ini tidak disarankan menggunakan ini. Ya, kemudian ada yang namanya unknown source application. Artinya kita bisa menginstall aplikasi melalui file APK atau IPA. Ya, jadi kita bisa download tuh, kita bisa running di situ terus kita bisa install, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah aplikasinya tersebut itu sama seperti yang official atau tidak. Itu saja sih. Ya, tapi ini pengaruh. Kemudian ini yang paling penting, ini ada gambarnya di samping ya. Ini yang tidak disadari banyak orang adalah manage application permission. Ya, di sini kalau kita lihat ada location, ada kontak, boleh nggak aplikasi tersebut update akses ke kontak? Apakah diperbolehkan aplikasi tersebut open kamera gitu ya dan lain-lain. Nah ini yang sebenarnya banyak orang yang tidak aware, banyak sekali. Kalau yang dua di atas banyak orang aware gitu ya, tapi yang ini banyak yang miss ya. Karena sebenarnya yang kita butuhkan permissionnya itu apa gitu kan. Contoh misalnya kita gunakan aplikasi eh, ini, eh, misalnya yang Peduli Lindungi lah, yang paling gampang orang tahu ya. Nah, Mm-mm. aplikasi Peduli Lindungi itu ternyata ini contoh ya, bukan real. Ternyata dia minta kalender, akses ke kalender. Alasannya apa gitu? Ya, kita berhak nolak. Ya, jadi kita bisa mereject permission itu eh, apa eh, tidak bisa diakses oleh si aplikasi. Ya, jadi Anda perhatikan kalau reasonnya nggak jelas, ya jangan dikasih haknya. Contoh application Facebook, ya, dia minta akses ke location. Menurut Anda reasonable nggak? Gitu, reasonable atau tidak? Oh ya reasonable karena kadang-kadang ada orang share dia lagi di restoran apa gitu atau mungkin dia dia mau ke lagi di airport mau ke Korea misalnya, ya kan? Butuh apa eh, permission itu gitu. Tapi kalau Anda pikir nggak perlu, tidak perlu saya share location, jangan share, ya Mm-mm. gitu. Kemudian eh, gunakan trusted and useful application. Artinya trusted adalah aplikasi yang memang eh, layak layak dipakai gitu lah. Nah, salah satu contoh di tablet ya di tablet sorry bukan di tablet. Salah satu contoh itu eh, ada aplikasi yang menawarkan mengakses WhatsApp. Ya, padahal itu bukan aplikasi WhatsApp, tapi dia bisa mengambil WhatsApp kita. Gitu. Ya. Nah, itu jangan digunakan. Ya. Mm. Kemudian yang gunakan aplikasi yang memang dipakai gitu. Karena kalau tidak dipakai bisa jadi eh, menambah beban mobile device Anda atau mungkin aplikasi tersebut mengandung virus atau apa gitu ya. Itu yang kita takutkan. Kemudian manage account dan sync. Ya, jadi manage account dan sync ini Anda juga harus perhatikan mana yang Anda mau sync, mana yang Anda tidak ingin sync. Ya, karena jangan ya harus dipilih lah intinya. Ya. Kemudian eh, ada containerized application. Kalau untuk keperluan corporate itu ada yang namanya workflow file. Jadi dia itu akan membuat seperti apa OS yang seperti kontainer yang terpisah, di mana nanti di situ ada galerinya sendiri, ada kameranya sendiri, ada nanti saya contohkan di slide berikutnya, ya. Jadi di situ kita aplikasi kita itu lebih aman gitu, ya. Lebih tidak rentan dari serangan-serangan. Ya. Kemudian untuk corporate use juga adalah uh, fitur blacklist atau whitelist application. Ya, jadi kalau device tersebut dipakai untuk operasional perusahaan, kita bisa menentukan aplikasi mana yang boleh diinstal, boleh dijalankan, mana yang tidak boleh Mm. dijalankan atau diinstal. Atau bahkan ada policy mengatur mana aplikasi yang tidak boleh di-uninstall. Ada. Ya, jadi ini penggunaan Android Enterprise atau Apple Configurator. Kemudian masalah di aplikasi yang terakhir adalah yang ada di Android, yaitu aplikasinya bisa di-decompile. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar case-nya Gojek, begitu dia share aplikasi Gojek drivernya di mana
eh, Play Store. Mm-mm. Nah, dia bisa dekompil aplikasinya itu jadi Java application. Ya, dari Java application itu yang mereka dia cari kelemahan apa aplikasinya. Ya, jadi makanya hati-hati ada kalau terutama di Android ini yang paling krusial adalah aplikasinya itu bisa dimanipulasi dengan mudah. Ya, oke. Nah, purpose yang kedua adalah banyak orang yang menggunakan browser. Ya, jadi tadi mobile application, sekarang dia buka aplikasi browser, terus diakses kan, dia mau ke mana kompas.com lah, ke apa ke detik.com atau ke website manapun lah. Ya, jadi disarankan menggunakan eh, save eh, akses ke save URL, ya save URL. Ya, jangan Anda ada apa something gitu ya, Anda akses URL-nya walaupun itu secara otomatis atau manual. Ya otomatis kan bisa jadi apa eh, langsung di apa link ke link gitu ya. Dia dia forward link. Ya, kemudian juga kalau untuk corporate ya untuk penggunaan di perusahaan kita bisa blacklist atau whitelist URL. Jadi kalau si pekerjaannya itu buka browser, ya dia hanya bisa akses ke apa website perusahaannya, tidak bisa ke yang lain. Itu kita bisa atur. Ya, ya itu untuk penggunaan di corporate. Ya, application sebenarnya cukup krusial juga, walaupun sebenarnya core-nya ada di physical. Nah, tapi biarpun application, solusinya banyak di sini. Ya, banyak sekali. Nah, yang pertama adalah disarankan install aplikasi dari official App Store. Ya, jangan pakai App Store yang tidak resmi. Dan sebisa mungkin teman-teman semua coba update aplikasinya secara berkala. Jadi ini bisa jadi sama seperti OS tadi, kalau ada aplikasi versi baru, bisa jadi dia menambal keamanannya juga gitu, supaya aplikasinya lebih kuat security-nya. Ya, bisa jadi. Nah, yang kedua, install hanya trusted application ya yang dengan yang punya strong security. Jadi Anda jangan coba-coba aplikasi misalnya akses ke Facebook, tapi Anda ingin open Facebook tapi sebenarnya aplikasi itu tidak dirilis oleh Facebook gitu. Nah, itu bahaya ya. Bisa jadi account Anda dicuri di situ. Kemudian install only useful application dan remove kalau tidak digunakan. Ya. Jadi kalau Anda, oh ini ada game bagus nih, Anda coba-coba gitu kan. Terus di dalam gamenya itu banyak iklan lah, terus mungkin, nah itu Anda mesti hati-hati, takutnya itu ada virus juga di dalam situ gitu kan. Karena banyak sekali orang yang membuat game untuk pancingan bisa menyerang uh, uh, perangkat gitu ya, device. Oke, kemudian jangan install aplikasi dari unknown source. Ini bahaya. Ini berbahaya juga Hmm. karena kita tidak tahu apakah aplikasinya itu sudah dimodifikasi atau belum. Jadi sebaiknya hati-hati. Jadi case yang tadi contohnya yang ada dari uh, ngantar paket gitu kan, ngantar paket APK, kemudian PLN APK. Nah, itu Mm-mm. sebenarnya dia memanfaatkan celah permission ini. Karena permissionnya sudah ada, dia akan langsung install ya tanpa permisi dulu. Ya, tapi kalau untuk Android 13 Android mulai Android 13 berarti belum rilis baru dirilis ya. Itu eh, apa dia sudah merestrik unknown source ini. Jadi Android 13 harusnya lebih aman. Oke. Kemudian jangan berikan semua application permission kalau tidak ada alasannya. Jadi dia minta akses ini, akses ini. Kalau saya perhatikan, terus terang saya pribadi begitu saya install satu aplikasi, terus dia minta permission, application permission, saya itu apa tik satu persatu, bukannya saya nggak mikir langsung saya lo yang rugi Anda sendiri nanti baca. Kalau yang tidak reason, tidak ada reasonnya, Anda uh, di slow gitu ya. Terus jangan sync everything ya, salah satunya ke cloud ya, karena bisa jadi pencurinya nanti di cloud gitu ya. Nah, yang berikutnya saya mungkin bukan promosi tapi ini yang saya pakai sehari-hari ya. Jadi di sini saya menggunakan namanya Samsung Secure Folder. Ya, Hmm. Samsung Secure Folder ini adalah kontainer. Jadi di sini saya lihat aplikasi galeri ada lambang gemboknya ya. Nah, ini artinya galeri saya itu terpisah dengan galeri yang di depan gitu, yang di normal.
ya. Jadi biasanya saya pakai Secure Folder itu untuk menginstall aplikasi-aplikasi yang kritikal, krusial gitu ya. Contoh saya install aplikasi OVO gitu, Gojek, Grab. Saya installnya di sini, saya tidak install di luar. Ya, contohnya ini. Ya, Oh, installnya dari dalam aplikasi dari Samsung Secure Folder lagi gitu ya, Pak? betul, betul. Ah, Jadi baru tahu di saya. jadi kalau di sini saya buka mungkin bisa kelihatan, bisa kelihatan nggak? Blur, blur. Belum ya? Kena background, Pak. Oke, kena background. Nah ini aplikasi saya. Tuh, jadi di sini aplikasi e-commerce eh, oh, nggak kelihatan blur ya. Ya. Jadi saya pakai ini untuk menyimpan aplikasi penting eh, Hmm. e-commerce, apa online payment, mobile banking saya taruh di situ semua. Jadi kalau terjadi kesalahan saya di luar di area personal, ini dia di sini tidak tersentuh. Ah, berarti dia ada dua aplikasi dong jatuhnya. Satu yang di luar, So, satu yang di dalam. ya betul. Jadi nanti galeri saya ada dua, galeri yang Ah. yang di depan gitu ya, yang ini di Mhm. dalam secure folder. Ah. Nah, ini galerinya beda. Jadi kalau misalnya ada apa file-file yang penting gitu ya, mau Hmm. capture something yang penting, simpannya di sini sebaiknya. Oke, oke, baru tahu saya, Pak. Ini Ada bukan aplikasi saya karena saya khusus. orang Samsung ya, tapi saya pakai Apple juga pernah pakai Mhm. saya selama saya di Samsung saya sudah coba pakai Asus, pakai Xiaomi, pakai Vivo, pakai Mhm. Realme, saya pernah ya Mhm. karena saya mau tahu bedanya di mana gitu ya. Tapi semakin saya pakai ini saya nggak bisa saya tinggalin sih karena ini aman beneran Bantu ya. banget ya. Kebantu banget ya. Nanti Jadi habis saya ini. merasa feel. Jadi di sini saya masukin aplikasi ya, Hmm. saya aplikasi pajak, aplikasi apa two factor authentication, semua saya masukkan sini saja. Aman saya. Berarti Ya, habis ini ini bukan nanti promosi ya. saya download lagi. Saya juga download nanti habis ini Ya, ya. ya. Sebenarnya nggak usah di-download, sudah ada di dalam situ. Oh, Nah, tinggal diaktifkan saja. oke, oke, oke. Oke, kemudian kalau untuk web disarankan mengakses trusted application yang nggak ada nggak ada iklannya. Kemudian jangan akses dark website seperti crack crack eh, website, hack website, website itu dihindari karena virusnya banyak. Ya, nah ini yang paling penting juga gunakan antivirus atau internet security untuk nge-scan apakah aplikasi atau URL-nya itu eh, tidak masalah gitu, aman. Ya, kemudian sebisa mungkin Anda menggunakan aplikasi dibandingkan browser. Jadi misalnya Anda akses Facebook gitu ya, mau akses Facebook di mobile device kan di situ ada Anda punya dua pilihan, akses Facebook melalui application atau buka browser ke facebook.com. Saya sarankan pakai yang aplikasi, itu lebih dijamin aman. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya gunakan two factor authentication atau OTP. Ya kalau ada ya. Itu supaya password kalau sudah dicuri tapi dia tidak bisa mengakses karena ada kita sudah pasang ini. Kemudian untuk corporate use ada BYOD, ada work profile. Nah, ini salah satu bentuk work profile ya. Kemudian juga kita bisa mengatur work profile di dalam policy di dalam work profile. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah network. Ya, ini juga sebenarnya banyak hal yang mungkin kita tidak banyak bisa hindari gitu ya. Ya, tapi kita harus perhatikan yang pertama open and trusted network ya, private atau public. Ya, kemudian public WiFi tahu ya, misalnya Anda sedang di coffee shop, Anda pakai eh, biasanya minta password WiFi-nya, Anda connect ke situ. Nah, tapi kita tidak tahu itu Pak apakah aman atau tidak gitu ya. Kemudian kita kalau bisa menggunakan good coverage of mobile operator, gunakan ya operator-operator yang lebih Anda percaya gitu ya. Kemudian Anda sebisa mungkin melakukan monitoring penggunaan data. Ya, nanti saya sebutkan alasannya kenapa. Kemudian other connectivities, ya, device sharing. Ya, jadi Anda tahu kan ya di Apple atau di Android sekarang ada namanya data sharing. Nah, itu Anda perhatikan. Ya, kemudian Bluetooth pairing juga sama, gitu ya. Karena ini bisa menjadi potensi serangan dari Bluetooth melalui Bluetooth maksud saya. Kemudian interconnectivity. Jadi Anda berada di eh, kafe gitu ya. Tapi di kafe tersebut Anda nggak sendiri yang memakai WiFi itu bukan Anda sendiri kan. Ada eh, orang lain yang pakai laptop atau pakai smartphone juga.
yang connect ke WiFi yang sama. Nah, ini bisa terjadi serangannya itu bukan karena device Anda itu nggak aman, tapi serangannya itu datang dari endpoint yang lain, laptop atau mobile device ya. Itu juga pengaruh. Ya, Mm-mm. jadi connectivity sebenarnya hampir semua itu di luar kendali Kendali. kita sebenarnya, gitu Mm-mm. ya. Nah, jadi solusinya yang pertama adalah hati-hati dengan open hotspot ya, di cafe, di airport gitu ya. Di cafe ya kita tidak tahu apakah dia aman gitu ya. Di airport ini terjadi banyak case. Jadi kalau saya lihat banyak airport itu tidak menerapkan security network yang bagus gitu. Mm. Ya, bahkan Anda tahu nggak misalnya Anda ke airport, oh ada apa plug, ada apa charging station ya. Mm-mm. Pernah Mm-mm. lihat ya. Nah, Ada, Anda ada. plug di situ kan. Nah, Anda harus perhatikan, makanya saya bilang ada permission. Begitu di plug ke situ, di handphone Anda itu ada tulisan allow atau nggak allow. Ya, kalau Anda allow, ya bisa jadi handphone Anda terhubung ke komputer, bukannya ke charging, hanya charging gitu. Ah. Ya, jadi hati-hati juga Anda menggunakan charging station gitu. Bisa jadi itu area bisa menghack eh, smartphone Anda gitu. Ya. Kemudian cek data usage untuk memonitor data traffic yang mencurigakan. Jadi kalau saya ada alertnya di handphone saya kalau misalnya lebih dari eh, 10 giga gitu. Nah, saya lihat itu aplikasi mana yang menggunakan traffic segitu besar. Saya takutnya ada something yang narikin data saya secara secara dari internet gitu. Mm-mm. Ya kan? Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada yang mencurigakan, oh ini aplikasinya yang tidak diauthorize, langsung uninstall aja. Ya. Kemudian gunakan internet security untuk mendetek serangan-serangan. Mm-mm. Ya, serangan-serangan gitu. Oke, kalau untuk corporate use, ya karena ini eh, sangat penting bagi perusahaan ya untuk memproteksi datanya dia, karena bagi mereka data mereka adalah aset gitu ya. Data Mm. mereka begitu mereka kehilangan data tersebut itu menjadi kerugian materi buat mereka. Nah, atau menggunakan tool yang lain. Jadi untuk di corporate itu ada yang namanya Zimperium atau checkpoints gitu ya. Mereka itu bisa membantu menentukan eh, aplikasi atau hostname yang diakses itu aman atau tidak gitu, safe atau enggak gitu ya. Apakah networknya itu aman atau enggak? Itu bisa didetek dari tools-tools seperti ini gitu. Memang ada beberapa yang lain, tapi yang saya highlight baru dua sih. Ya, jadi itu network. Nah, terus tadi saya sebutkan juga ada server server security. Nah, itu sudah di luar area mobility. Kita tidak bisa lakukan apapun. Jadi bisa jadi eh, device kita sudah aman, koneksi kita sudah aman, aplikasi sudah aman, tapi yang di bagian servernya itu kena virus ternyata. Bisa aja kan. Jadi Anda juga ikut kena gitu. Ya, jadi itu saya nggak bahas tentang server security. Ya, sebenarnya kalau mau dibahas saya bisa bilang yo pakai firewall, pakai DNS, pakai bla bla bla. Tapi kalau di ujungnya tidak aman, ya mobile device kita tidak aman juga sih. Pernah juga ya, Pak. Kena juga betul. Ya, jadi empat itu saya jabarkan, tapi saya nggak bahas yang ini. Nah, khususnya kenapa cyber security itu sangat penting ya kalau di area corporate. Nah, ini Mm-mm. something yang saya share. Ya, jadi kalau di Eropa mereka itu menerapkan namanya regulasi GDPR, General Data Protection Regulation. Jadi ini adalah regulasi untuk melindungi atau memproteksi data nasabah, data transaksi gitu ya. Nah, itu regulasi mereka terapkan supaya bukannya supaya eh, hanya aman, supaya si corporate yang menggunakan mobile device itu mereka concern betul dengan security, harus pakai security gitu ya. Jangan seperti kita gitu ya di Indonesia begitu data data operator bocor kemana-mana, data BPJS bocor kemana-mana, baru mereka terapkan security. Jadi itu yang bisa saya sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Ada sebelum sih, saya Pak. masuk ke kesimpulan. Oke, dari tadi kan Bapak ada jelasin tentang mobile physical security, application security, sama network security kan. Nah, Ya, dari tiga yang Bapak jelasin itu yang paling sulit untuk di-secure tuh apa sih, Pak? sebenarnya by default ya kalau kita mengikuti eh, apa eh, concern dengan security Hmm. behaviornya itu sebenarnya itu eh, apa bisa kita lakukan lah ya. Maksudnya itu bisa kita sadari kita lakukan itu. Ya. Tapi yang paling paling sulit adalah
eh, di OS, level OS, karena itu sudah bawaan dari si device. Kita tidak bisa melakukan apapun. Oke, ya udah berarti untuk tadi udah clear sih. Nanti di akhir saya pengen nanya tips and tips gitu sih Pak. Mungkin boleh disimpulkan dulu aja kalau mau disimpulkan. Oke, baik. Ya, jadi mobile cyber security ini eh, penting atau tidak penting tergantung sebenarnya penggunaan device itu untuk apa. Ya, Hmm. kalau Anda eh, menggunakan aplikasi device tersebut untuk education hanya untuk misalnya anak sekolah gitu, sebenarnya security itu tidak terlalu penting karena tidak ada data yang eh, penting tersimpan di dalam itu gitu ya. Tapi kalau device Anda gunakan untuk keperluan sehari-hari, ya, kemudian Anda menggunakan aplikasi yang krusial, mobile banking, online payment gitu, ya, online apa, online commerce gitu ya. Nah, itu akan menjadi penting karena di mana begitu Anda terkena serangan, Anda bisa mengalami kerugian. Ya, Hmm. itu yang harus Anda pentingkan. Pertanyaan cuma itu sih, gunakan untuk apa? Kemudian apakah device penting untuk Anda gitu atau tidak? Kalau penting harus Anda ikuti semua yang tadi saya jabarkan karena ya kembali lagi ke masing-masing ya, ke masing-masing user. Tapi ke depan perhatikan bahwa serangan itu akan ada serangan baru lagi, Hmm. bisa lebih masif, ya kan. Yang kedua adalah bisa merugikan Anda gitu ya. Jadi tolong apa jadi concern gitu ya. Kita nggak tahu ya nanti ada booming atau apa lagi yang bisa terjadi di masa depan untuk di area mobile. Dengar dari yang tadi Bapak jelaskan kan sebenarnya kompleks banget ya untuk mobile cyber security ini ya. Saya Iya. pengen tahu aja sih dari Bapak sendiri kenapa tertarik sama berminat ke industri ini, Pak. Banyak industri lain yang bisa dituju gitu kan, Pak. Oke, ya jadi tadi saya juga sempat sebelum ini saya diskusi dengan Jevanya ya, dengan Mm-mm. Anya. Jadi sebenarnya mobility ini adalah salah satu pilar teknologi. Ya, salah satu ada 5 saya sebutkan tadi, ada big data atau analitik, ya. Mm-mm. Kemudian ada AI, ya, Mm-mm. artificial intelligence, ada mobility, ada cloud, dan yang terakhir itu adalah security. Jadi 5 teknologi ini pilar dan saya tertarik karena saya tertarik dengan teknologi sebenarnya. Jadi saya banyak baca apa perihal gadget gitu ya, perihal tentang apa eh, teknologi yang mendukung ya termasuk IoT itu Mm. saya sangat tertarik di situ. Karena itu salah satu pilar ya dari yang 5 tadi. Oke, mungkin buat penutup nih Pak, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa biar bisa berkarir seperti Bapak gitu, yang udah pernah di mana-mana gitu Pak. Oke, ya sebenarnya basicnya untuk masuk industri IT yang pertama adalah dasarnya Anda minat di IT sih. Itu paling Hmm. dasar. Kalau Anda tidak berminat, Anda belajar sampai apa apa serajin apapun, Anda akan menyerapnya tidak lebih lebih sedikit dibandingkan kalau Anda memang berminat. Nah, Mm-mm. memang IT sekarang ini banyak hal yang harus dipelajari. Tapi Anda fokus saja, jadi jangan Anda mau semuanya. Nggak, Anda bukan Superman yang akan bisa mengetahui semuanya gitu ya. Tidak bisa. Ya, value-nya yang bagus di mana? Ya, tinggal tergantung masing-masing ya. Saya ngelihat rekan-rekan saya ada yang project management sukses. Ya, ada yang dia jadi ERP konsultan sukses juga gitu ya. Hmm. Ya kan, jadi definisinya masing-masing nih. Jadi Anda tergantung minat dan passion Anda di mana. Kalau Anda bisa bekerja dengan passion Anda, wah itu sangat bagus gitu. Itu bakal maju. Begitu sih pesan Oke. saya buat eh, adik-adik mahasiswa. Ya jangan menyerah, terus belajar. Sampai saat ini pun saya masih terus belajar. Ya saya baru mulai belajar Python. Ya tapi saya nggak takut karena ilmu itu priceless ya. Tidak ada, sangat berharga gitu sih. Oke, berarti intinya harus suka dulu ya Pak ya. Ya minat dulu, minat, passion, kemudian berusaha. Ya, Oke, oke, boleh. ya kalau kalau saya nih ya, saya kan punya tim juga. Ya kalau saya merekrut tim, saya bukannya melihat dia sudah bisa apa, tapi bagaimana dia bisa solving problem, misalnya problem coding atau apa problem di secara apa technical.
ya technical, secara coding gitu. Nah, karena itu kemungkinan berkembang sih. Semoga yang sudah saya sampaikan sudah menjelaskan semuanya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dalam presentasi saya. Itu sih. Oke. Semoga semoga mencerahkan lah ya Iya. istilahnya. Terima Ya, kasih ya terima Pak kasih sudah semua. mau hadir di AS Tech Talk dan jadi narasumber kami. Ya, baik, Semoga bisa baik, ketemu lagi. Terima kasih Pak. baik. Ya, terima kasih.